Ini pegunungannya sangat indah. Wah, ini banyak buah naga itu banyak sekali. Cuman belum ada yang matangnya, Bu. Belum. Kalau ada yang matang malah kita beli aja yuk. Iya, kita beli, kita metik sendiri gitu. Yuk. Ini ada pohon apa tuh? Melon ya. Ada pohon melon. Mungkin ada bapaknya lagi ini ya di sini. Mungkin ada di dalam itu. Nagana can rasanya ay. Sayangnya belum ada yang matang nih. Masih kecil-kecil. Super 88 utama. Oh ini tuh pupuknya ya? Super 88. Saya cuma 2 ininya ya? Buahnya. Yang matang masih kecil-kecil. Ada di dalam. Oh ini gede. Ini banyak. Ini ada 3, 4, 5. Wah, bagus banget Ini banyak tuh sono-sono. Melonnya lihat. Oh, melonnya. Wow, ini buahnya sangat banyak. Pak, maaf ya saya mau tanya. Iya, mangga. Gimana Ya. kabarnya? Alhamdulillah. Ya Allah, ini melon. Udah pada ada yang matang ya? Nah, Aduh si bapak Nih. hebat ini mah Pak. Ini mungkin ini ya. ciri yang mendekati ke matang seperti ini, Bu. Nah, karena ini sweet net kategorinya, jadi netnya bagus, ya manis gitu kan. Seperti ini, netnya padat. Ini masuknya kategori udah menjelang ke pematangan. Kurang lebih 5 hari lagi nih, Bu. 5 hari 10 hari lagi. Ya belum nih. Daunnya kan masih Tapi pada ada yang matang hijau-hijau. enggak? Nanti kalau pulang Nah. mau beli begitu. Mau bawa gitu. Mau bawa Untuk saat ini kayaknya antara 10 hari lagi ke depan. Belum maksimal karena belum seperti ini, Bu. Nanti bisa dilihat-lihat ke sana. Nah, kalau yang seperti ini juga udah menjelang ke pematangan sebentar lagi karena udah padat netnya. Oh, Seperti ini itu, mah Bu. masih lama ya Pak? Ya. Wah, itu masih lama. Masih on proses, masih lama. Ya. Seperti itu. Mangga, Bu, barangkali mau lihat-lihat, mangga. Duh, ya, yang ini tahu udah matang tuh. Ibu bukan udah masih masih Sama kayak 10. yang ini nih. Coba cari yang udah mateng, kita beli yuk. Yuk, kita beli cari ini. Mana belum ada? Belum ada yang matang, masih kecil. Nih, ini udah gede tapi nggak tahu nih matang apa belumnya. Belum, itu belum. Kami dari KWT RT 1 RW 1 Desa Dadiharja Kecamatan Ranca Kabupaten Ciamis. Sudi Garden, Tatanen Tani Raharja. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini di Sudi Garden kedatangan kelompok wanita tani dari RT 1 RW 1 Dusun Dadiharja, Desa Dadiharja, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis yang berkunjung ke Sudi Garden dengan bertujuan apa, Bu? Ini mau nanya cara menanam Nah, apa ini? Melon. Nah, sama apa tuh? Yang buah naga begitu, sama anggur. Dari pemula sampai berhasilnya ya. ini melon gitu sama buah naga. Mungkin lebih spesifiknya studi banding gitu ya, Bu ya? Iya, Nah, iya. kita nanti boleh lihat-lihat ke Sudi Garden. Iya. Sahabat petani di seluruh Indonesia, salam pertanian, salam Sudi Garden, Tatanen Tani Raharja. Kita terus berusaha dan mengembangkan pembangunan dalam bidang ketahanan pangan. Kita terfokus dan lokusnya pada kegiatan hortikultura. Nah, hortikultura karena begini, Bu. Nah, kita lokus di hortikultura itu ini termasuk dampaknya sangat banyak dari kegiatan ini. Ya, kita mengutamakan di hortikultura karena ini termasuk ketahanan pangan itu program nasional, Bu.
di seluruh Indonesia, dari mulai sekup terkecil lingkungan keluarga, lingkungan RT, lingkungan dusun, desa, dan secara keseluruhan wajib meningkatkan ketahanan pangan. Nah ini dasarnya itu. Iya. Nah yang selanjutnya gini Bu, hortikultura yang kita kembangkan ada 3 varietas unggulan. Yang ke-1 itu di anggur, yang kedua di melon, dan yang ketiga itu ada di buah naga. Nah ini nanti Bu setelah kita ngobrol, mangga lihat-lihat, nanti mudah-mudahan menjadi inspirasi nih, gitu kan? Menjadi inspirasi dari mulai bagaimana pemeliharaan, penanaman, persiapan lahan dan lain sebagainya, termasuk manajemen market. Nanti kita ngobrol Bu nih. Iya. Nah itu. Nah yang selanjutnya gini Bu, terima kasih nih atas kehadirannya dari kelompok wanita tani yang dipimpin Ibu Ketua RT. Nah ada juga tim manajemen Bu Ibu Sri nih. Ya, terima kasih, dan ada anggota kelompok taninya. Jadi dari kegiatan hortikultura ini yang diharapkan ke depan, 1, bisa meningkatkan terhadap ekonomi keluarga. Iya. Yang kedua, bisa meningkatkan kesehatan karena terpenuhinya akan buah-buah. Nah, buah-buah segar. Dan yang selanjutnya nih, kadar nih, ya. Program nasional itu ada yang namanya apa tuh? Penanggulangan, penanganan, dan pencegahan apa? Stunting. Nah, itu jadi nanti kalau buah-buah segarnya ada, maksimal bisa dikolaborasikan dengan Posyandu untuk dikontribusikan, yang bisa dikonsumsi oleh mulai catin, calon pengantin, lalu bumil, ibu hamil, bayi, batita, dan balita. Kan gitu? Iya. Ya, lebih terfokus lagi apa? Apa tuh? 1000 hari kehidupan pertama, atau 1000 hari pertama kehidupan tak? Nah itu. Jadi ini ada dampak yang sangat luas. Nah, barangkali Bu nih kita ngobrol. Apa yang akan Ibu gali nih di sini untuk nanti dikembangkan di KWT-nya, Bangga? Yang pertama ya saya mau nanya ya, gimana cara dan proses media tanaman ini? Ya. Jadi gini Bu, nah, asik nih kita ngobrol. Jadi setiap tanaman apapun, apalagi kita terfokus di hortikultura, yang paling utama itu adalah persiapan lahan, lebih spesifiknya adalah media tanam. Nah, media tanam kita sudah melakukan ekosistem simbiosis nih Bu. Nah, maksudnya gini, ekosistem simbiosis, ada peternak sapi, ada peternak kambing, lalu kita kolaborasi termasuk penggilingan gabah. Nah, itu kita satukan menjadi fermentasi, akhirnya menjadi kompos media tanam. Itu di produknya di mana? Kita sendiri di sini. Itu untuk Buat media pupuk ya tanam. mungkin. Buat pupuk, bukan pupuk, media tanam. Media Nah, tanam. itu untuk media tanam. Jadi langkah penting yang paling utama dalam penanaman apapun adalah media Tanam. Nah, nanti ke depan kita praktekkan nih cara membuat media tanam yang benar sesuai SOP pertanian. Nah, gitu. Nah, seperti itu Bu. Kita produk sendiri di sini media tanamnya dengan konsep kolaborasi dengan peternak dan yang ada di lingkungan. Seperti itu Bu, Mangga. Gimana lagi? Cara membuat semaian melon, pembenihan melon, anggur sama naga gimana? Oke. Caranya? Nah, bagus Bu Arta nih. Gayung bersambut. Jadi gini, kalau membuat semaian, 1 di melon dulu. Kalau di melon itu kita mencari benih varietas yang unggul Bu. Jadi benihnya jangan sembarangan asal benih. Apalagi seperti Mama Eja nih, dapat melon, belah, dikonsumsi. Nah, bijinya dipisahkan, itu kategorinya sudah F2 atau filial 2. Nah, maka hasil produksinya nanti tidak akan maksimal. Nah, untuk itu dari mana? Kita bekerja sama dengan perusahaan yang berjalan, termasuk saat ini nih. Kita bekerja sama dengan impor
Binihnya impor dari Thailand, kita semai dengan perlakuan penyemaian melon itu, Bu. 2 hari 1 malam kita rendam di air. Nah, rendam di air nih, 2 hari 1 malam. Nah, setelah 2 hari 1 malam, airnya dibuang, lalu dimasukkan ke dalam tisu, simpan ke dalam tisu. Tisunya kasih air, disemprot biar lembab. Nah, simpannya di mana? Dalam toples, tutup rapat. Jadi harus rapat itu, Harus. tidak boleh ada Udara. udara Nah, masuk. harus rapat, ditutup rapat. Nah, setelah 2 hari 1 malam kita buka, maka hasilnya sudah kecambah. Iya. Nah, kalau sudah kecambah nanti pindahkan ke tempat semaian. Itu secara teknisnya. Berapa waktu harinya nih? Ada di atas nih. Semai tanggal 2 sampai 14 Juni 2020. Iya. Nah, ini maksudnya dari mulai kita rendam ya, lalu kita iriskan dan simpan dalam tisu yang lembab selama 2 hari, kan udah 4 hari tuh. Iya. Nah, lalu setelah itu kurang lebih antara 7 hari 8 hari maka sudah tumbuh dalam tempat semaian dengan jumlah daun rata-rata 4 daun. Nah, kalau sudah 4 daun kita pindahkan ke media tanam yang di polybag ini nih. Maaf Pak, Ya, ada jarak nggak antara polybag dengan polybag kedua, ketiga, keempat? Atau nggak pakai jarak, bisa gitu 1 meter, 1 meter, atau ada Nah, khusus gitu? ya di semaian, oh ditanam. Tanamnya, Kayak- ya antara polybag itu Ya. pakai jarak nggak? Kalau idealnya kita mempergunakan jarak 40 cm. Ya, kenapa 40 cm radius dari kita tanam? Kita perhitungannya pada saat daun seperti itu kita udah besar, maka daunnya tidak tertumpuk. Kalau di bawah 40 cm, pada saat pertumbuhan daunnya akan tertumpuk, mengakibatkan apa? Kalau sudah tertumpuk maka akan tumbuh bakteri dan penyakit karena dari terlalu ke lembab. ya, dari ke 1, kedua. Jadi harus ada jarak. Ada jarak. Kenapa? Daunnya supaya terpisah. Lalu yang selanjutnya supaya fotosintesisnya normal, mataharinya terserap ke daun, gitu kan. Nah, ini kalau tentang melon. Kalau tentang naga, kita membuat semaian itu mengambil dari pohon yang sudah produktif minimal usia 2 tahun. Nah, dipangkas, lalu bikin 40 cm, 40 cm bawahnya diambil 5 cm, kita pangkas. Biarkan tengah tulangnya saja, Bu, Iya. di pohon naga itu. Biarkan dulu diangin-angin, jangan kena panas, jangan kena hujan selama 3 minggu atau 1 bulan. Kalau udah 3 minggu 1 bulan, maka bekas pemangkasannya kan kering. Kalau sudah kering, berarti itu sudah siap tanam. Nah, dampaknya apa? Nanti tidak akan terjadi pembusukan. Gitu. Jadi kalau pas, ini ibu-ibu KWT nih mau tanam naga nih, pangkas gitu kan. Banyak, biasanya ditambah langsung tanam. Itu secara SOP nggak benar, secara SOP nggak benar. Kenapa? Ya, itu dampaknya. Jadi kalau pas kita potong kan luka, Iya. belum kering, lalu kita tanam di tanah, apalagi nggak pakai media tanam, tambah sama hujan, lembab semakin tinggi, busuk. Kalau nggak busuk, resikonya apa? Media tanamnya nggak dipersiapkan, lalu hanya tanam di tanah saja, ya rata-rata 2 tahun 4 tahun itu tidak berbuah, Bu. Menghambat berarti. Ya, pertumbuhannya lambat, nggak berbuah. Nah, Jadi kalau menanamnya itu cuma 1 atau 2 atau 3 batang, berapa? 1 tiang. Iya, 1 tiang. Dari 1 tiang itu 3 pohon. Hmm. Jangan lebih, 3 pohon. Nah, dari 3 pohon itu sampai ke atas itu dijadikan pohon utama. Ada tunas baru kita buat. Nah, kalau di anggur nih, Bu, satu lagi. Kalau di anggur semainya itu kita bawahnya pakai lokal. Istilah lokal itu pohon anggur yang asli Indonesia, atasnya kita impor dari luar negeri. Kita sambungkan. Itu namanya okulasi.
Nah, prosesnya sampai siap tanam itu selama 2,5 bulan. Itu dalam hal proses semaian. Bisa dipahami nih. Jadi kalau mau tanam buah naga, tanam melon ini jangan sembarangan. Itu ya seperti Bu Ero tanam pohon naga. Ya, apalagi di 3 tahun berbuah nggak? Hidup juga enggak gitu. Tumbuh juga. Jadi ada teknisnya. Ini cuaca apa harus dingin di melon, apa harus lembab begitu? Jadi gini Bu, pertanyaan Ibu kayaknya gini, oh ini kenapa pakai di greenhouse gitu ya? Ya. Nah, keuntungan di greenhouse itu banyak. Di antaranya yang ke-1, kita bisa menekan terjadinya tumbuhnya gulma. Gulma itu rumput-rumput yang ada di tempat media tanam. Yang kedua, kita bisa mencegah terhadap serangannya hama. Karena kalau hama, belalang, apa itu yang mau masuk ke sini kan terjaring nih. Ya. Yang ketiga, apabila air hujan terlalu oksigennya terlalu tinggi, apalagi ada unsur keasaman, itu akan merusak terhadap sel daun. Nah, kalau di atap gini, tidak ada air hujan aman. Berarti kadar oksigen yang terlalu tinggi yang dibawa air hujan itu bisa kita hindari. Nah, itu banyak manfaatnya. Nah, yang selanjutnya kita kan definisinya, kalau dulu itu apa ya, filosofi orang tua tuh, Mah Eja, tani tinggal daki ya. Nah, kita jawab sekarang, harus tani berdasi. Makanya masuk ke sini kan safety. Ya, itu safety. Nah, itu. Mangga, gimana lagi barangkali ini. Kita kumpas tuntas nih, gitu. Bagaimana tata cara pemeliharaannya? Oke. Pemupukan. Pemeliharaan dan pemupukan ya. Iya, sekaligus lah. Jadi kalau pemeliharaan, kita kan ada siklus yang namanya vegetatif dan generatif. Ya, Bu RT, kalau sulit bahasa dari aja saja lah. Jadi kalau di setiap tumbuhan itu ada yang namanya apa tuh Bu? Pertumbuhan dan pembuahan. Nah, pada saat pemeliharaan tentunya ada saat pertumbuhan dengan kita sampling. Contoh di melon. Melon itu pertumbuhan di awal itu di 20 hari. Itu mempergunakan pupuknya berarti pupuk pertumbuhan. Nah, di 20 hari sampai ke 30 hari itu masa pembungaan. Maka harus dialihkan pupuk pertumbuhan ke pupuk pembuahan. Nah, ini yang kita pergunakan nih di Sudi Garden. Nah, itu yang itu Super 88. Pada saat pertumbuhan kita mempergunakan NPK Super. Pada saat pembuahan kita mempergunakan pupuk Super 88-nya New Top. Nah, kenapa pakai itu? Karena di sana sudah nutrisinya sangat baik, ditambah lagi residu yang membahayakan. Maaf nih, yang namanya terlalu banyak kimia, buah-buahan itu kan berbahaya nih, ya. Jadi kita hindari itu, lebih mengutamakan ke organik dan ramah lingkungan. Jadi residunya tidak membahayakan dimakan bayi balita atau ibu hamil, apalagi sama kita kan gitu. Nah, jadi kita menghindari itu. Kita mempergunakan pupuk yang keduanya produk sendiri. Ada PSB, ya, fotosintesis bakteria. Dan nanti ke depan kita bisa praktekkan nih, membuat PSB. Nah, Maja mau nanam sayur depan rumah, mau buah-buahan depan rumah, bisa pergunakan PSB dengan yang harga sangat minim tapi hasil dan kualitas sama dengan yang diracik pabrik. Gitu. Jadi seperti itu. Ada perlakuan berbeda pada saat pertumbuhan dan pembuahan. Nah, cuman barangkali nih ke depan inspirasinya mau mencoba membuat kompos, mempraktekkan dengan waktu yang leluasa, mangga. Mau bikin pupuk organik cair dengan waktu yang leluasa kita praktekkan langsung, mangga. Bisa memanggil mungkin ya. Mangga. Tiap-tiap daerah kalau dipanggil Bapak mau bersedia lah begitu. Betul. Termasuk bagaimana paling utama metan nih, media tanam nih gitu ya. Nah, seperti itu Bu, langkah-langkah yang kami lakukan di Sudi Garden. Maka hasil produksinya seperti itu. Ini mau tanya lagi ya Pak.
kenapa ini buahnya cuma satu-satu begitu ta? Ya, Apakah ada pengaruhnya kalau banyak begitu ta? ya, Saya mau tanya begitu. Kok ini semua satu? ya. Berbuahnya gede-gede nya Sama sama gedenya. gedenya begitu. Ya. Ada Kayak pengaruhnya kalau banyak begitu. betul. Ini konotasi lama yang ada dalam pemikiran petani tempo dulu gitu ya. Iya. Ya. Lebih banyak, lebih bagus itu konotasi dulu. Ya. Tapi kalau sekarang real dan nyatanya yang kita lakukan lebih banyak itu maka akan menurunkan kualitas, Bu. Contoh gini, kalau nutrisinya seperti itu, pohonnya sebesar itu, lalu buahnya banyak, sebut saja 5 buah satu pohon, Ya. maka yang akan terjadi buah bulir buah itu akan lebih kecil. Tetapi kalau cuman 1 buah atau maksimal 2 buah per pohon, maka kualitasnya nanti akan lebih baik. Dari apa kualitasnya? 1 besarnya, 2 bulirnya, 3 lonjongnya, rasanya, kan gitu. Jadi ada spek-spek yang kita target gitu, kejar gitu kan. Bukan hanya wah ini biar cepet dapat keuntungan kan gitu ya. Kan Satu kalau pohon 5. kita mah kalau banyak berbuah teh seneng, lebih seneng gitu. Tapi ini nggak bagus berarti ya. Jadi tapi itu pun dalam kategori benih tertentu, Bu. Ada juga yang bisa 1 pohon itu di melon itu sampai 15 buah 1 pohon. Satu pohon. Tetapi catatannya nih ya, termasuk para suhu, mohon maaf kita sharing nih gitu kan. Para master di melon, ada F1 yang dari Jepang. 1 bulir benih itu harganya 35.000. 1 bulir benih sebelum semai harganya 35.000. Seandainya ibu-ibu butuh, saya siap ada Oh. di Siap, di Bu. kawan Mau. itu. Mau. Kalau mau sudah beli. Ya, tuh, mungkin peserta berapa orang nanti diupdate ke media lah siapa yang mau. Kalau sudah ditanam jadi benih sudah 4 daun harganya 95.000 baru benih itu. Tapi pas buahnya itu bisa mencapai antara 10-15 buah. Tapi itu kategorinya F1 impor Jepang, varietasnya yang update sekarang. Nah, tetapi kita menyesuaikan sakunya lingkungan kita, bukan kita target ke mall, maka kita ngambil varietas yang standar. Dan ini pun impor, Bu, dari Thailand nih, dari Thailand. Benihnya langsung dari Thailand. Kita dapat kiriman dari Thailand. Di kemasannya juga bahasa dan tulisannya kita nggak ngerti. Gitu. Jadi jual di online ya Pak? Ya, di online juga ada. Kita lebih intent lagi sudah ke distributor langsung bermitra. Nah, terus gimana lagi, Bu nih? Barangkali. Nah, Ini harus berapa apa itu ini sampai sana Berapa pohon? bukan bukan hektar luas, berapa luas, luasnya, luas. ya, luas. Ya. Ini yang ini gitu yang saya Ya. datangi gitu. Kalau di greenhouse di sini hanya 10 batang. 10 bat. Ya kurang lebih 140 meter persegi nih. Iya. Ya, 140 meter persegi. Tapi ini satu hal informasi, mudah-mudahan jadi motivasi gitu ya, Bu ya. Iya, Iya. iya. Kalau kita perbandingan antara yang diproduk sebelum kita tanam melon itu hanya berkeuntungan dalam kurun waktu 4 bulan itu hanya 400.000 dalam jangka waktu 4 bulan. Tapi setelah pakai melon gitu kan, kita gini perhitungannya, berandai 1 pohon itu 1 kilo, anggaplah terendah 1 kilo, kita tanam 260 pohon, berarti dapat berapa kilo? 260 kilogram. Kalau dikali 20, 260 dikali 2 berapa? 130. Dikali 2, 260 dikali 2 berarti 520. Ya. Berarti kalau diitukan dirupiahkan kurang lebih antara 5 jutaan satu kali panen dalam kurun waktu 70 hari. Kalau yang dulu sebelum melon di 4 bulan
hanya menguntungkan 400.000, belum diambil operasional dan lain Iya. sebagainya. Dipakai melon usia 70 hari dengan keuntungan sekitar 5 juta. Apa nggak tertarik kalau seperti itu? ini motivasi tertarik. motivasi juga bagi kawan-kawan petani seluruh Indonesia kan gitu ya. Nah, Mungkin ini datang udah dari mana aja Pak, gitu. Datang ke sini Datang ya, ya dari daerah mana aja. ya. Mungkin ada yang jauh gitu. Udah. Alhamdulillah Bu, yang berkunjung ke sini yang paling jauh ada yang dari Brebes, Jawa Tengah, ada yang dari Kebumen, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Purwokerto. Nah, dan juga ada yang dari kabupaten terdekatnya, dari Majalengka, dari Kuningan, dari Banjar, sudah alhamdulillah sudah pada ke sini. Nah, termasuk Bu kalau kemarin di tanggal 28 kita melakukan sosialisasi seperti ini, diskusi seperti ini dibuka online. Oh, Bu RT nih, ada yang dari Kalimantan Selatan yang ikutnya, ada yang dari Jombang, ada yang dari Jawa Timur dan Palembang serta Banten yang ikut kegiatan diskusi seperti ini. Jadi sentralnya di sini kita buka. Jadi yang sudah datang ke sini seperti itu, yang melihat dan mengikuti kegiatan di Sudi Garden, ya alhamdulillah dari luar Pulau Jawa. Intinya mungkin dari Harjago nasional Bu. Sip. Nah, dan kita pun nih tidak lupa kerjasama nih, alhamdulillah dengan beberapa mitra. Ada yang bermitra dengan kami itu dari Pupuk Super 88. Nah, itu endorse dengan kita, sudah MOU untuk mengembangkan pertanian seluruh Indonesia. Yang kedua, Muslim Business Institute Bu. Iya. Muslim Business Institute itu MBI yang dari Jawa Tengah sudah bermitra dengan kita. Ada juga yang dari Agro Makmur Sejahtera, AMS PT Agro Makmur Sejahtera yang sudah bekerja sama dengan kita. Ada juga dari Pupuk Umasep dari Bandung. Dari Bandung sudah bermitra dengan Sudi Garden. Nah, kita pun tidak terlepas dari Dinas Pertanian. Alhamdulillah Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis sudah bermitra. Kemarin berkunjung dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, sudah bermitra. Dinas Pariwisata kita sudah bermitra dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, dan juga Disperindak Bu. Kita sudah merambah melebar ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertujuan nanti kita akan mengemas bagaimana kemasan, marketing dan sebagainya. Termasuk Dinas Kesehatan dan dalam hal penanggulangan stunting. Nah, malah yang hebat lagi Bu, kemarin Bu, Ketua Umum Nasional Genpari Pusat dari Jakarta ngikut Zoom meeting di sini. Nah, ketua umumnya tuh dari pusat, Gerakan Nasional Pencinta Pariwisata Republik Indonesia. Jadi itu satu kebanggaan kita dari Harjago nasional Bu. Sip, pokoknya. Gitu. Mau tanya lagi, mungkin Bapak udah bercabang-cabang, punya di daerah mana gitu, bertanam ini gitu, melon, anggur, sama buah naga. Mungkin ada cabangnya lagi gitu selain dari sini gitu. Saya mau tanya gitu. Aduh, wah ini terlalu ini Bu. Pokoknya saya tertarik lah, benar-benar tertarik nih sama apa, buah melon atau buah naga gitu. Cuma nggak punya tempat. Jadi mau tanya ini ibu-ibu dari RT 1 RW 1 mau sharing, mau pengen bertanam, cara-caranya begitu. Jadi Ada yang pertanyaan dari ibu-ibu, silakan. Mau nanam kan? Mau banget. Gini Bu, Tempatnya nggak ada. kalau kita punya lahan sendiri di Panawangan, termasuk kalau di Panawangan begini Bu, satu blok RT Iya. saya kasih benih anggur. Satu blok RT ada 9 rumah ya. Iya. Nih benihnya saya kasih, benihnya nggak usah beli, tapi dengan catatan pola tanam dan lain sebagainya ikuti aturan. Iya. Nah alhamdulillah di Panawangan juga sudah menjadi targeting kecamatan untuk binaan lanjutan, dikarenakan menjadi RT agrowisata ke depannya. Berarti udah Gitu. bercabang Nah, ini mah.
Terus kalau binaan kelompok tani alhamdulillah. Ya, mohon maaf ini bukan sombong. Kebetulan ada yang bertanya, diskusi dan lain sebagainya datang ke sini sekitar 16 kelompok antara kelompok wanita tani dan kelompok taninya. Gitu dalam hal mengembangkan ini. Gitu. Ya alhamdulillah tersebar ada Majalengka, ada Kuningan, ada Ciamis juga, ada Banjar juga gitu. Yang lagi kita bermitra gitu kan. Kita bermitra. Ya seperti itu. Barangkali Bu, apalagi nih? Di pasar ya, hasil produk ya. Nah, kalau di pemasaran gini, saya lagi dengan kawan-kawan yang dari Jawa Tengah, kawan-kawan dari Jakarta, dari Bandung, lagi mengkolaborasikan dalam satu produk itu yang dibutuhkan oleh kita itu ada 3. 1 tim manajemen, yang kedua tim pelaksana lapangan, yang ketiga tim market. Nah, inti tim market ini kita fokuskan pada IT, Bu. Era zaman globalisasi nih, kan gitu. Ya alhamdulillah kemarin kita pemasaran. Terkadang saya lagi di Kuningan atau lagi di luar kota, orang pada datang ke sini ada 1 mobil, 2 mobil, 5 motor, 8 motor dan sebagainya. Kitanya nggak ketemu. Mereka datang dari mana taunya? Ternyata dari IT. Dari IT, Bu, dari media. Ada yang diupdate di YouTube, ada yang diupdate juga di Facebook, ada juga yang di TikTok dan lain sebagainya. Kita membuka setiap plafon media sosial untuk siap bersaing pasar. Nah, barangkali nih Bu Ibu KWT nanti mau bermitra nih jadi marketing. Ah, mangga gitu kan. Biasa tapi coba nih barangkali nanti dari kitanya berapa per kilo? Oke lah kita bisik-bisik di belakang. Yang penting kita simbiosis sistemnya saling menguntungkan kan gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan ini alhamdulillah hatur nuhun Bu telah berkunjung ke Sudi Garden itu dengan agendanya apa Bu? Studi banding apa? Dari KWT ya. Ya mangga nanti kita kembangkan lagi lebih intens dari mulai persiapan media tanam, benih dan lain sebagainya termasuk pemasaran. Ya. Barangkali ada lagi Bu? Udah cukup. Nanti untuk prakteknya kita agendakan Bu. Iya. Cara membuat media tanam, POC, pupuk organik cair, pemeliharaan dan lain Ya sebagainya. siap, ibu-ibu harus siap pokoknya mah. Siap. Tidak ada lagi pertanyaan? Kita diskusi. Ya nanti lebih intens lagi nanti di lain waktu ya sekaligus praktek. Ya. Sahabat petani di seluruh Indonesia dan juga sahabat Sudi Garden. Saya selaku owner di Sudi Garden mengucapkan banyak terima kasih kepada KWT yang sudah berkenan hadir dan juga sponsor Super 88. Terima kasih nih atas dukungannya, supportnya ke kita nih. Udah dipakai nih. Terima kasih. Siap ya. Terima kasih Super Jaya 88 terus. ya. Dan termasuk para petani seluruh Indonesia, terutama nih para suhu, mohon maaf apa yang kita sampaikan hanya berbagi cerita, pengalaman dan mudah-mudahan menjadi edukasi atau pembelajaran bagi semua petani. Tidak ada batasan KWT ataupun yang ada di Dadi Haja saja, tapi di seluruh Indonesia yuk kita sama-sama tingkatkan ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya stunting. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.